Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Nah, kita akan mulai nih Mas Hadi untuk mengunboxing SabdaBot. Nah, kita akan doa dulu tapi saya akan pimpin dengan doa ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Dan selamat malam. Malam hari ini kami boleh mengucap syukur mendapat kesempatan untuk memperkenalkan maupun juga mengupas lebih dalam lagi terkait salah satu produk Sabda yaitu SabdaBot. Kiranya Kau berkati hamba-Mu dan juga Mas Hadi yang akan berbincang-bincang membicarakan tentang SabdaBot ini. Kiranya apa yang kami bicarakan boleh jadi berkat bagi mereka yang mendengar, bagi teman-teman yang boleh nanti juga ikut dalam acara live ini maupun nonton arsipnya. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat datang lagi-lagi untuk teman-teman yang baru bergabung di Instagram Sabda Unboxing ini. Oke, nah sebelumnya nih Mas Hadi, sebelum SabdaBot ini kan Mas Hadi sepertinya juga sudah pernah kalau nggak salah 2 kali jadi guestnya Sabda Unboxing nih. Waktu itu apa ya waktu itu ya? Dulu itu saya membagikan untuk produk situs Alkitab Sabda, software Sabda, sama software Sabda. Ya, dan kali ini adalah Sabda. Ya, oke. Nah, tadi kan situs Alkitab Sabda, lalu juga ada software Sabda, lalu juga kali ini SabdaBot. Nah, semuanya kan dipakai untuk studi Alkitab. Boleh nggak tanya kaitan ketiganya itu dengan Smart Bible? Ya, diperjuangkan Sabda banget nih, Smart Bible. Ya, kita tahu bahwa situs Alkitab Sabda, software Sabda, dan SabdaBot ini adalah alat-alat untuk melakukan studi Alkitab. Nah, ini adalah bentuk dari Smart Bible. Jadi, ada beberapa bentuk dan ini adalah bentuk dari Smart Bible. Lalu, kenapa 3 ini ada? Karena kita menginginkan supaya ada ekosistem untuk melakukan studi Alkitab. Nah, ekosistem berarti ekosistem. Nah, ekosistem studi Alkitab itu bisa terbentuk. Itu ekosistem untuk studi Alkitab, alat-alatnya itu bisa terbentuk dengan infrastruktur yang baik juga. Nah, kita membuat infrastruktur Bible Engine sehingga memungkinkan untuk membuat alat-alat sehingga kita bisa melihat ada situs Alkitab Sabda, software Sabda, dan saat ini SabdaBot. Nah, mungkin dengan perkembangan teknologi yang ada, kita juga bisa mengembangkan hal lain dengan infrastruktur yang sudah kita buat, yaitu Bible Engine itu sendiri. Ya, berarti itu yang Smart Bible-nya di sisi itu kaitannya Mas Hadi ya. Nah, mau ngerucut ke bot nih Mas Hadi. Boleh jelaskan nggak bot itu apa? Ya, bot ya kalau teman-teman tahu itu bot itu ya robot gitu ya, yang bisa melakukan beberapa hal yang diperintahkan gitu. Nah, pengertiannya kalau robot itu kan fisikal ya, fisik ya, kelihatan ya. Terlihat bentuknya gitu. Nah, bentuknya. Kalau bot itu ya, kalau secara definisi adalah program atau aplikasi yang dibuat sedemikian rupa tentu saja oleh programmer atau developer sehingga bisa menjalankan perintah atau fungsi tertentu. Nah, dan bot ini biasanya bisa melakukan sesuatu yang otomatis gitu. Biasanya kita menginputkan sesuatu, maka bot atau sistem ini akan mampu memberikan output secara otomatis gitu, sesuai yang kita inputkan. Nah, pengertian dari bot itu ya secara umum seperti itu ya Mas Hadi. Ada automatisasinya juga. Nah, kalau misalnya SabdaBot sendiri gimana itu Mas Hadi? Ya, SabdaBot itu ya bot sendiri itu ya, tapi itu dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda dan khususnya untuk melakukan studi Alkitab. Studi Alkitab. Jadi untuk bisa melakukan studi Alkitab, untuk bisa mendapatkan bahan-bahan biblika, untuk bisa mendapatkan bahan-bahan kekristenan. Dan SabdaBot ini bisa diakses atau bisa digunakan di dalam aplikasi chatting. Nah, yang saat ini kita sering pakai itu ya menggunakan aplikasi Telegram ya untuk bisa menjalankan SabdaBot itu. Jadi ya basisnya adalah menggunakan aplikasi chatting untuk menjalankan SabdaBot ini. Gitu. Mau tanya ini Mas Hadi. Tadi kan dibilang ada perkembangan terkait teknologi, Bible Engine, Smart Bible, dan sebagainya. Sebenarnya alasan yang mendasari kenapa Sabda itu mengembangkan SabdaBot itu apa sih Mas Hadi? Ya, alasan mengembangkan SabdaBot, pertama kita melihat dulu, tadi saya sudah bilang terkait dengan Bible Engine. Karena kita mempunyai Bible Engine yang mampu beradaptasi terhadap teknologi. Gitu. Oh gitu. Jadi, karena waktu itu perkembangan aplikasi chat itu cukup populer dan Bible Engine memungkinkan untuk melakukan itu, sehingga kita mengimplementasikan di dalam aplikasi chatting. Nah, bisa jadi kalau besok-besok kalau ada aplikasi atau teknologi yang baru, ya kita akan mengimplementasikan ke situ. Lalu alasan kedua, mengapa kita membuat SabdaBot juga, karena pemakai aplikasi chatting itu cukup banyak. Kalau kita melihat itu, pemakai aplikasi chatting itu dari kalangan muda.
adik-adik kecil itu sudah bisa memakai gitu kan. Saya punya keponakan itu sudah lancar sekali ya memakai aplikasi chatting, itu sangat familiar sekali mereka, dan orang tua pun bahkan bisa memakainya gitu. Orang tua yang sudah berusia 80 tahun pun masih bisa, 70 tahun bisa. Jadi aplikasi chatting itu cukup memberikan kesempatan supaya firman Tuhan itu bisa masuk. Nah, karena alasan itu penggunanya banyak dan mereka cukup familiar, tidak kesulitan, ya lebih baik kita membuat sesuatu yang mereka bisa pakai secara mudah gitu ya, yaitu menggunakan SabdaBot gitu. Ya secara alami kan orang-orang sekarang sudah bisa pakai chatting apps gitu, sehingga SabdaBot akhirnya bisa melihat peluang itu, dan akhirnya firman Tuhan bisa masuk situ lewat SabdaBot juga bisa untuk bisa melakukan studi Alkitab juga di aplikasi dan chatting. Tidak hanya sendiri kan, kepentingannya juga chatting itu bukan hanya sendiri, tapi kan biasanya mereka membentuk grup, membentuk komunitas. Nah itu kan memberikan kemudahan supaya firman Tuhan itu bisa dipelajari secara komunitas juga, secara grup. Nah, itu yang kerinduan kita juga sih. Oke, itu ya teman-teman untuk alasannya. Dan kita juga mau tanya, mungkin ada yang penasaran sejak kapan sih Sabda itu mengembangkan SabdaBot nih Mas Adi? Ya, kalau sejak kapan ya agak sulit ya, karena sebenarnya SabdaBot itu kan bukan berdiri sendiri, tetapi tadi kalau saya bilang tadi infrastruktur Bible Engine itu sebenarnya sudah dikembangkan sejak awal mula yayasan ini berdiri gitu, karena memang bergelut kepada teknologi. Nah, dulu sebelum ada aplikasi chat yang saat ini sedang populer, dulu kan SMS gitu juga. Kita sudah pernah melakukan R&D di sana gitu. Itu ya sejak lama sekali berarti kalau cukup lama SMS itu ya. Tahun berapa itu? 97-an mungkin ya, sekitar kalau 97 2000-an mungkin. 2000-an ya, gitu itulah. Ya itu sudah melakukan itu. Lalu waktu sosial media masuk, kita juga membuat sesuatu yang bisa otomatisasi untuk menampilkan ayat. Nah itu kami pikir itu juga salah satu bentuk mengembangkan SabdaBot juga. Lalu memang fokusnya itu tahun 2015 sampai 2016 itu aplikasi chatting itu mulai masuk di Indonesia dan banyak orang memakainya. Nah itu kita benar-benar fokus, kita mengerjakan itu gitu. Tahun 2015-2016. Itu berarti sekitar berapa? 7-8 tahun lah ya, itu kita mulai mengembangkannya. Nah dulu kita mulai dari platform WhatsApp juga, pernah kita masuk platform WhatsApp, terus kita ya pakai Facebook Messenger, lalu pakai Line, banyak juga berarti ya. Lalu pakai Telegram, dan saat ini yang memang kita fokus dikerjakan, dikembangkan hingga saat ini ya pakai aplikasi Telegram gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu produk yang sudah dikerjakan selama 7 tahun itu tadi ya. Ini hasilnya sebuah produk, yaitu SabdaBot ini. SabdaBot. Ya, nah, jadi mungkin teman-teman juga sudah mulai penasaran nih bentuknya kayak gimana sih SabdaBotnya, atau wujudnya kayak gimana. Nah, kita akan saya dulu saya mengerjakan juga dengan teman-teman saya. Oh gitu, oh iya benar sekali. Iya. Oke, nah waktu itu sama tim ITS ya? Tim ITS, jadi maksudnya kita nggak kerja sendiri ya. Dulu memang tahun 2015, tahun 2016 itu ada tim kami, teman kami anggota dari tim ITS, tim dari Sabda juga fokus untuk mengerjakan itu. Itu ada Lisa, ada Benny yang mulai mengerjakan dari awal melalui platform-platform tadi itu ya, hingga mengembangkan sehingga lebih luas itu di aplikasi Telegram. Hingga sampai saat ini ya kita masih kembangkan dengan beberapa fitur gitu. Oke, itu ya, shout out ke teman-teman ITS tadi. Sorry sempat kelupaan untuk mention. Nah, kita akan melakukan Mas Adi akan mendemonstrasikan nih kayaknya nih. Ya kan Mas Adi, mendemonstrasikan kayak gimana SabdaBot ini ngeran atau berjalan di aplikasi Telegramnya. Nah, sembari nanti Mas Adi boleh mendemonstrasikan, teman-teman di rumah boleh juga menanyakan, mungkin ada yang pengen bertanya atau respons ke Mas Adi. Nanti juga akan ada demo, dan mungkin ada hal-hal yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ketik aja di live chatnya, lalu nanti teman-teman admin akan mengirimkan ke saya untuk saya tanyakan ke Mas Adi. Oke, Mas Adi, kita bisa, di layar sudah ada. Nah, ini pertanyaan yang paling dasar. Cara menggunakannya kayak gimana, Mas Adi? Ya, pertama jangan lupa mendownload dan menginstal aplikasi Telegram di handphone Bapak Ibu Saudara. Bisa menggunakan
Android, iOS ataupun berbasis web ya, juga bisa dipakai. Lalu yang kedua adalah menambahkan SabdaBot sebagai teman. Nah, dengan cara mencari di kotak pencarian @sabdabot. @sabdabot. Lalu pilih yang di global search, pilih. Nah, kalau sudah ditemukan, lalu pilih start atau mulai. Mulai di paling bawah itu. Nah, itu kita sudah menjadi temannya ya. Berarti kan kita sudah menjadi temannya bot, seperti kita menambahkan teman kita yang lain. Nah, ini prosesnya adalah menambahkan SabdaBot sebagai teman kita. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi paling tidak ya, di menu shortcut di bawah itu kan ada bagaimana SabdaBot ini mampu melakukan studi Alkitab, yang jelas kelihatan di situ kan ya. Ada bahan Paskah, bahan Natal. Ini quick access-nya ya ini. Ya, ini untuk quick access atau shortcut untuk bisa mengakses bahan-bahan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengakses bahan-bahan atau menu-menu yang lain, silakan pilih hamburger menu yang ada di kiri. Nah, itu silakan scroll ke atas, itu ada berbagai macam, mulai Paskah, Badeno, ayat-ayat, tafsiran, dan banyak sekali. Dan di sini memang bukan hanya untuk Alkitab saja, tapi bahan-bahan kekristenan lainnya, bahan-bahan biblika lainnya. Tapi fokusnya memang untuk melakukan. Dan ini di dalam, maksudnya di dalam, ini kan list apa ya, bahan atau perintahnya gitu, ya. Itu ada sub-subnya lagi pasti. Iya, beberapa ada. Berarti sebenarnya nggak cuma segini, tapi ketika kita klik masih ada lagi sub-menunya. Oke, seperti itu. Ya, kita akan nyoba kayaknya yang paling sederhana dulu saja untuk mengakses Alkitab, karena biasa kalau kita belajar kan harus belajar Alkitab. Silakan. Alkitab. Ya, kita coba dengan ayat yang cukup familiar bagi kita ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini untuk mengakses ayat. Yohanes 3 ayat 16. Nah, sudah diketik. Sudah ketik, maka kita bisa mendapatkan ayat tersebut. Nah, ini ada AYT itu versi defaultnya. Memang ini versi defaultnya adalah AYT, tapi kita bisa memilih ayat-ayat yang versi-versi yang lain dengan cara kita harus tahu dulu versi yang ada, yaitu dengan ketik versi. Ketikkan versi. Nah, lalu muncul dengan ketik versi, maka kita akan mendapatkan daftar versi Alkitab yang ada. Nah, ini ada banyak sekali dari bahasa Indonesia, beberapa bahasa Inggris, dan bahasa suku. Nah, sekali, dari beberapa daftar ini kita bisa memilih, misalkan tadi saya pilih AYT ya. Coba kita pilih TP ya. Dari Yohanes 3 ayat 16 pilih yang TP. Kita ketik lagi. Yohanes 3 ayat 16 TP. Lalu TP. Nah, lalu kita akan coba paralel ya, berarti membagikan. Kalau satu ini, coba satu dulu aja. Nah, ini versi yang kita pilih adalah versi TP. Nah, kita akan tampilkan. Lalu kita bisa membandingkan ayatnya dari beberapa versi. Misalkan kita pilih 3 ya. 3 saja. Itu Yohanes 3 ayat 16, TP pakai tanda koma, AYT, koma, kita pilih karena tinggal di Jawa. Jawa. Terus satu lagi mungkin karena saya asli Lampung ya, Lampung juga. Lampung bisa? Kita coba ya. Karena 4 ini jadinya agak lama. Kita bisa menampilkan 4 versi sekaligus untuk bisa mempelajari ayat dari 4 versi gitu. Nah, ini versi paralel. Nah, kalau untuk itu sih. Kalau untuk mengakses langsung nih Mas ya. Kalau untuk mengakses pasal, silakan ya ketik Yohanes 3 saja. Maka akan tampil Yohanes 3. Ini kita akan coba pasal. Ya. Yohanes 3 dan defaultnya adalah versinya AYT ya. Nah, nanti kita bisa men-set sendiri default versinya. Nanti ada pengaturan, cuman saya nggak akan demokan saat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba sendiri di menu pengaturan. Lalu kan ini topiknya kita akan melakukan studi Alkitab, Nikos. Ya, jadi kita mau mencoba untuk memulai dari mana kita mau melakukan studi Alkitab. Nah, dari SabdaBot sendiri ada berbagai macam cara ya untuk bisa melakukan studi Alkitab. Baik bisa mulainya bisa dari renungan. Renungan atau melalui ayat hari ini, atau bisa langsung pilih seperti ini, atau kita melalui jadwal yang sudah kita lakukan tiap hari dengan Badeno misalkan ya. Nah, kita akan mulai dari Badeno saja. Baca dengar nonton program yang Sabda punya nih Mas Adi. Ya, itu ada di SabdaBot. Badeno. Nah, ini Badeno. Nah, maka akan menampilkan link-link ke Badeno, yaitu ada baca dengan nonton. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen lebih detail untuk bisa memutar atau mendengarkan
ayat Alkitab atau bahan-bahan terkait dengan Alkitab tersebut, maka bisa langsung pilih yang baca dengan nonton di link Badeno. Tapi saat ini kita mau langsung belajar di aplikasi Sabdabot sendiri. Kita mau pilih langsung yang AYT Matius 14 di bacaan itu ya. Nah, ini kita mulai belajar dari sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan Matius 14. Ya, kita akan mendapatkan Matius 14 dari AYT dan kita akan mendapatkan belajar banyak. Lalu mungkin dari ayat-ayat yang seperti ini kita mau mendengarkan ya, mau mendengarkan audionya karena kita sudah tahu teksnya. Coba audio Matius 14. Matius 14. Nah, jadi Nikos ini Sabdabot itu memungkinkan tidak hanya teks saja, tetapi bentuk multimedia. Salah satunya adalah audio. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa Sabdabot mampu untuk memainkan audio Alkitab di sini gitu. Nanti tinggal play saja dari Matius 14. Oke, ya. Oke, teman-teman bisa juga sambil nyoba nih kalau misalnya ada second HP atau dari device-nya yang satunya. Kalau misalnya ini live bareng-bareng juga, berarti bisa pakai juga HP-nya untuk langsung nyoba aja Sabdabot di Telegram. Jadi pastikan teman-teman punya Telegram ya. Oke, lanjut Mas Adi. Ya, lanjut. Oke, tadi dari sini kita di ayat 1 itu kelihatan nama Herodes ya. Kita ingin tahu siapa Herodes itu. Maka kita akan ketikkan kamus Herodes supaya kita mengerti definisi dari Herodes. Oh, gitu. Ya. Diawali dengan kamus lalu Herodes gitu ya. Herodes. Nah, ini ada informasi tentang Herodes dari beberapa kamus dan ini kamus kecil cukup menjelaskan. Kita bisa melihat siapa tokoh Herodes tersebut. Oke. Nah, itu salah satu untuk melakukan studi. Lalu berikutnya setelah kita mengerti kamus, coba kita akan melihat konteksnya ya, karena kita belajar dari Matius 14. Konteks pasal ya. Konteks pasalnya kita akan belajar dari konteks pasal dari Alkipedia. Yaitu informasi seputar pasal dan kitab. Jadi kita bisa belajar dari Alkipedia Matius 14. Alkipedia Matius 14. Oke, kita tunggu sebentar. Langsung muncul. Ini berisi garis besar, isi pasal, penjelasan singkat, judul perikop, fakta-fakta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar dari pasal tersebut dan ingin memahami konteksnya, silakan bisa mengakses juga Alkipedia untuk melengkapinya. Ya, paling tidak ini yang bisa dipakai untuk melakukan studi Alkitab dan ada banyak hal lain yang Bapak Ibu juga bisa eksplorasi gitu. Ya. Termasuk Mas Strong. Nah, oke, ini Mas Adi sudah menyampaikan banyak sekali yang ada di Matius. Konteksnya ini Matius 14 ya Mas Adi ya. Nah, kalau misalnya ini kan tadi Mas Adi sempat mention ada audio. Nah, kalau misalnya mau akses video atau gambar gitu bisa nggak? Oke, bentar lagi ya. Jadi kita membuka bahan-bahan Paskah dulu. Sembari kita membuka bahan-bahan lain selain bahan-bahan Alkitab ya. Coba kita membuka bahan Paskah. Ketik menu Paskah. Ya. Nah, ini muncul ini ya pilihan ya, ada beberapa menu yang ada di Paskah. Itu Badeno Paskah, ada cerita Paskah, nas Paskah, video Paskah, audio Paskah, himne Paskah dan lain-lain. Nah, tadi akan mencontohkan satu bentuk gambar ya. Misalkan kita cerita Paskah, yaitu kita pilih cerita Paskah dari menu tersebut. Tekan saja. Kita pilih nomor 4 untuk kita pilih Yesus bangkit. Nah, ini akan disertai gambar dengan penjelasan atau ceritanya. Nah, ini di halaman pertama ya untuk Yesus bangkit. Setelah Yesus disalibkan, para pemimpin Yahudi yang tidak percaya itu berkata kepada Pilatus bla bla bla. Nah, ini juga bisa menolong misalkan guru sekolah minggu atau anak-anak kita ya yang ingin belajar firman Tuhan dari bentuk yang visual, yang gambar-gambar bisa belajar di sini. Dan untuk bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, pilih next. Gitu. Next. Oke, klik next. Nah, jadi ini halaman berikutnya. Gambar dan juga paragraf atau paragraf ceritanya. Tapi berkaitan gitu ya Mas? Berkaitan. Ya, berkaitan. Jadi itu ibaratnya halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga gitu. Ya, itu. Oke, seperti itu. Tadi Niko juga pengen halaman multimedia, video. Contoh masih cerita video Paskah, cari Paskah, video Paskah, ketik video Paskah. Video Paskah. Nah, ini juga ada beberapa video Paskah yang kita punya. Nah, ini kita mau belajar dari tadi Matius ya. Oke lah, Matius di 1 ya. 1.
Nah, ini adalah kisah Paskah menurut Injil Matius. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa pilih saja, nanti akan diputar otomatis di dalam aplikasi ini. Oke, berarti tinggal klik saja di sini ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa Sabda Bot ini tidak hanya bentuk teks, tetapi bentuk media, audio, video, gambar dimungkinkan untuk diakses melalui aplikasi. Wow. Luar biasa nggak itu teman-teman? Luar biasa sekali kan. Saya aja mikirnya, wah ini pasti banyak sekali hal yang dikerjakan di belakangnya, dan juga ketika tampil dengan sedemikian banyak bahan, dan juga tadi Mas Hadi sudah display berbagai hal, nggak hanya teks, audio dan video juga ternyata bisa dapatkan di Sabda Bot. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak nyoba Sabda Bot, nggak pakai Sabda Bot untuk studi firman Tuhan. Nah, tadi Mas Hadi sudah banyak menyampaikan fitur-fiturnya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu semua, maksudnya tadi kan Mas Hadi sudah tahu kalau Paskah ini Paskah dan ini Natal ataupun ini adalah Alkitabnya. Tapi kalau misalnya pengen tahu daftar ininya tadi, Mas? Ya, gampang sekali. Tadi masuk ke Sabda Bot lagi. Oke. Pilih perintah saja atau bantuan kalau Bapak Ibu Saudara. Perintah saja. Perintah ya. Ketik perintah. Maka ini akan disertakan daftar perintah yang ada. Ini bahan untuk studi Alkitab, bahan literatur, bahan renungan, Kidung Pujian. Nanti Bapak Ibu silakan pilih saja. Jadi tidak akan kesulitan ya, karena sudah ada menu-menu yang tersedia sehingga mudah gitu. Oke, tinggal klik. Ya. Ya, oke. Mas Hadi, mungkin teman-teman juga pengen naik lagi nih. Apalagi yang bisa ditawarkan oleh Sabda Bot ini kepada kita semua yang akan menggunakan Sabda Bot? Ya, fitur ya. Kalau kita bicara fitur juga, karena Sabda Bot ini ada di dalam aplikasi chatting, maka fitur-fitur bawaan dari chatting itu bisa kita pakai. Nah, kenapa kita membuat Sabda Bot? Keinginan kita supaya bahan-bahan ini mudah dibagikan. Jadi ya fiturnya supaya bahan-bahan ini dibagikan gitu. Ada fitur dibagikan, di-share gitu, forward gitu. Nah, ini menolong sekali orang-orang bisa membagikan bahan-bahan. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan contohkannya karena Bapak Ibu sudah cukup terbiasa. Cuman yang kedua, Sabda Bot ini juga bisa digunakan di dalam grup. Ya, mungkin yang Bapak Ibu Saudara tidak tahu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya kelompok PA, kelompok untuk belajar Alkitab, silakan membuat kelompok di Telegram gitu ya. Jadi bikin grup gitu ya. Bikin grup, lalu tambahkan Sabda Bot di dalamnya gitu. Caranya gampang seperti kita menambahkan orang gitu, yaitu dengan cara add member dan nanti ketikkan saja nama Sabda Bot gitu. Ketik saja Sabda Bot misalkan gitu. Oke, ketik ya add. Oke, kita sudah menambahkan Sabda Bot di dalamnya, di dalam anggota ini, dalam grup ini. Lalu perintahnya gampang sebenarnya, yaitu slash ayat, misalkan kita mengakses ayat Yohanes 3 ayat 16. Ya. Oke. Tadi kayaknya nulis slash aja bisa muncul perintahnya. Ya, muncul beberapa perintah. Jadi dengan tanda tertentu yaitu slash tadi, nah maka akan menampilkan perintah-perintah. Nah, ini sekali lagi berfungsi untuk belajar Alkitab secara komunitas, secara grup. Bisa dimasukkan di dalam grup. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Saya hanya menyatakan satu dan fitur-fiturnya bisa Bapak Ibu akses sendiri dengan banyak perintah. Dengan slash perintah tadi sudah bisa mengakses fitur-fiturnya. Ada lagi Mas Hadi? Oke, ada satu lagi yang mungkin kelewatan, kembali lagi ke Sabda Bot. Nah, ini Sabda Bot juga itu ada fungsi berlangganan. Fungsi berlangganan itu yaitu kita bisa dikirimkan bahan-bahan setiap harinya. Setiap pagi ya, setiap pagi akan dikirimkan. Nah, itu dengan cara berlangganan, pilih yang menu berlangganan atau ketik subscribe, maka akan ada menu berlangganan. Nah, ini ada, tadi sudah dipilih berlangganan ya, sekarang pilih subscribe. Nah, apa saja yang bisa dilanggankan, yaitu ayat harian, bacaan hari ini, renungan, doa, kesaksian, humor juga ada gitu, dan lain-lain. Nah, misalkan kita mau memilih renungan, pilih aja subscribe, misalkan ROC ya, pilih subscribe ROC ya. Oke, pilih, sudah dipilih. Nah, ini Anda sudah terdaftar berlangganan bahan renungan Oxford Chamber. Nah, ini nanti akan dikirimkan tiap pagi. Jadi saya akan mendapatkan bahan ini tiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mencobanya. Wow, luar biasa sekali ini Mas Hadi. Wah, keren, sangat keren, dan saya yakin ini sangat memberkati teman-teman. Dan Mas Hadi, ini mungkin ada yang bertanya juga,
Kalau misalnya pengen dapat tutorial, pengen dapat panduan atau cara kayak gimana ini bisa digunakan, itu kita bisa akses kemana nih untuk Sabdabot? Kita sudah menyiapkan satu halaman khusus website di alamat bot.sabda.org. bot.sabda.org ya. Nah, mungkin saat ini belum banyak ya, tapi kita sudah siapkan beberapa bahan tutorial dan bahan-bahan presentasi yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu silakan update saja atau ikuti saja halaman ini. Nanti kedepannya pasti kita akan perbaharui sehingga informasi tentang bot itu semakin lengkap. Oke, thank you Mas Adi. Nah, ini sudah ada beberapa tanggapan dan juga ada juga pertanyaan nih yang dari teman-teman yang ikut. Tanggapan pertama dari Septorang, semangat buat kakak-kakak tim. Oke, thank you Kak Septorang juga. Dari Bu Deborah Wisnu, wow keren Bu, memang keren. Oke, ini ada tanggapan juga dari Kak Pusvita, belajar Alkitab jadi lebih mudah dengan Sabdabot. Thank you Sabda. Oke, thank you juga Kak Pusvita. Lalu ada pertanyaan nih dari Kak Ray dan Pani, hanya bisa di Telegram ya Kak? Di WA belum bisa? Ya, saat ini kita yang sudah dikembangkan itu, yang dikembangkan banyak saat ini adalah Telegram. Tapi kita sudah melakukan beberapa riset juga untuk WhatsApp. Cuman WhatsApp itu kan ada cost-nya, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu dan cukup mahal gitu untuk mengeluarkannya. Tapi secara infrastruktur kita sudah melakukan R&D dan siap untuk merilisnya. Jadi mungkin suatu waktu kalau memang kita siap untuk beralih atau mengimplementasikan di WhatsApp, kita akan umumkan ke teman-teman dan bisa langsung mengakses di WhatsApp bot gitu ya. Jadi ya doakan supaya kita juga terus menggumuli itu ya untuk bisa jadi pokok doa juga untuk kita juga ya Mas Adi ya. Nah, ada tanggapan nih dari Kak Rena, wah keren menjangkau banyak produk Sabda dalam satu platform. All in one app. All in one. Bisa untuk belajar bersama komunitas juga ternyata. Oke, thank you Kak Rena. Jangan lupa dipakai untuk belajar juga ya sama teman-temannya. Oke, nih Mas Adi kayaknya sudah tidak ada tanggapan. Nih, saya mau tanya terakhir ke Mas Adi. Sabdabot 2.0 nanti kayak gimana? Ya, tadi saya juga sempat menyampaikan beberapa hal bahwa kita sudah beberapa kali melakukan R&D dan di dalam riset and development itu kita menambahkan beberapa fitur yang lebih baik, lebih luas daripada yang saat ini kita lihat, ekstensif daripada yang kita lihat saat ini keinginan kita supaya fitur-fitur yang sudah kita riset tadi itu bisa diimplementasikan di dalam pengembangan berikutnya gitu. Lalu yang kedua supaya kita mengembangkan conversational interface itu ya. Conversational interface supaya Sabdabot itu bisa merespon secara natural gitu, secara alamiah untuk percakapan. Kalau saat ini kan lebih kepada perintah-perintah tertentu gitu. Tapi kalau misalkan menghasilkan perintah yang lebih natural, lebih alamiah, kita mengetikkan apapun itu akhirnya bisa mendapatkan yang pengguna inginkan. Jadi lebih pengen percakapan yang lebih natural. Nah, dengan hal itu kita pengen mengimplementasikan beberapa hal teknis, ya salah satunya dengan dialog flow dan hal-hal lain gitu. Nah, kalau kita lihat saat ini juga pernah dengar yang ChatGPT itu kan sekarang sedang populer. Bagaimana ChatGPT itu layaknya seperti browser mengetikkan segala sesuatu dengan bentuk percakapan akan menghasilkan sesuatu. Ya, keinginan kita juga bagaimana studi Alkitab itu juga memungkinkan dengan cara yang seperti itu. Nah, itu kita menjadi pergumulan kita gitu. Lalu yang ketiga, kita ingin menerapkan ke platform-platform yang lainnya. Tadi saya sudah sebutkan memungkinkan untuk platform WhatsApp atau kalau nanti ada platform lain yang cukup banyak orang pakai, kita masuk ke sana. Lalu kalau itu juga bisa diakses di web juga, tidak hanya di aplikasi tapi di web juga, kita juga akan lakukan ke sana gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang ingin kita lakukan dan tentu saja akan ada update bahan-bahan yang lebih banyak dan lebih tertata gitu supaya bahan-bahan media juga itu bisa diakses dengan mudah di Sabdabot. Ya, seperti itu nih, Bos. Ya, itu tadi gambaran Sabdabot 2.0 atau 3.0 bahkan yang disampaikan oleh Mas Hadi, dan itu semua digunakan untuk tujuannya adalah untuk studi firman Tuhan, sehingga menolong kita semua yang menggunakannya semakin engage dengan Bible, dengan firman Tuhan, semakin smart, semakin pintar dalam menggunakan
teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi smart Christians, smart church untuk bisa menghidupi smart Bible. Oke. Thank you Mas Hadi untuk sharingnya. Untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran di sana dan mungkin pengen tanya-tanya lagi, silakan kontak Sabda ya, langsung lewat WhatsApp boleh, lewat email di yilsa@sabda.org boleh, ataupun DM di Instagramnya Sabda Resources maupun Sabda Yilsa juga bisa. Nah, untuk khusus Sabda Bot ini tadi Mas Hadi sudah bilang ada di situs bot.sabda.org, di situ dan nanti akan ada tutorialnya, ada panduan langkah-langkahnya, bisa disimak di situ. Oke, thank you. Nah, sampai di sini untuk malam hari ini Mas Hadi, kalau panjang lebar semua dibuka sampai subuh kita baru selesai. Oke, kita akan akhiri untuk Sabda Unboxing malam hari ini dan kita akan jumpa lagi minggu depan di Sabda Unboxing juga. Dan minggu depan nggak kalah seru karena akan membahas metode PA, SABDA, metode PA untuk generasi digital yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Oke, terima kasih. Sekali lagi Mas Hadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menolong juga di balik layar dan teman-teman yang sudah hadir di Sabda Unboxing. Kita akan akhiri Sabda Unboxing malam hari ini. Boleh minta tolong Mas Hadi tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memakai anak-anak-Mu Tuhan untuk mengembangkan alat-alat yang canggih Tuhan untuk kami boleh relevan untuk belajar Alkitab. Terima kasih karena teknologi bot ini sudah Engkau ciptakan dan kami boleh memakainya. Biarkanlah ini boleh menolong Tuhan orang-orang yang di luar sana untuk memakainya, untuk bisa mempelajari firman-Mu dengan lebih dalam dan boleh membagikannya kepada setiap orang. Sehingga iman kami bisa bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan menyerahkan aktivitas kami berikutnya. Kami berdoa Tuhan, supaya kami bisa semakin setia, kami semakin rindu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami bisa berbagi, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di Sabda Unboxing minggu depan. Dadah. Dadah. Terima kasih.